Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balikdiwa Makassar, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Adapun penggolongan BTP menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksida, anti kempal, penyedap rasa dan aroma, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengeras, dan sekuestran. Selain BTP yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut, masih ada beberapa BTP lain yang bisa digunakan dalam pangan, misalnya enzim, penambah gizi, dan humektan. Yaitu sifat dan kegunaan pengawet. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau peruraian yang disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang produsen menggunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Formalin juga banyak disalahgunakan untuk mengawetkan pangan seperti tahu dan mie basah. Formalin sebenarnya merupakan bahan untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan yaitu benzoat, propinat, nitrit, sorbat, dan sulfit. Itu sifat dan kegunaan pewarna. Pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Nah, adapun pewarna alami yang diizinkan dalam pangan menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia yaitu karamel, beta-karoten, dan kurkumin. Selanjutnya yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan atau zat pemanis sintetik adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan kalori yang dapat dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Hanya beberapa zat pemanis sintetik yang boleh dipakai dalam makanan. Nah, contoh pemanis buatan yaitu siklamat dan sakarin. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, siklamat dan sakarin ini hanya boleh digunakan dalam pangan yang khusus ditunjukkan untuk orang yang menderita diabetes atau sedang menjalani diet kalori. Nah, adapun tujuan penggunaan pemanis buatan yaitu rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah, dan harganya lebih murah. Selanjutnya yaitu penyebab rasa dan aroma dan penguat rasa. Nah, salah satu penyebab rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak dan terdapat dengan berbagai merek di pasaran. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut monosodium glutamat atau MSG. Peranan asam glutamat sangat penting diantaranya untuk merangsang dan menghantar sinyal-sinyal antar sel otak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan MSG dibatasi secukupnya yang berarti tidak boleh berlebihan. Selanjutnya yaitu pengemulsi, pemantap, dan pengental.
Fungsi dari pengemulsi, pemantap, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Jenis pangan yang sering menggunakan BTP semacam ini adalah es krim, es putar, saus sardin, jelly, sirup, dan lain-lain. Pengemulsi yang diizinkan dalam pangan yaitu agar, alginat, gelatin, karagen, dan lain-lain. Selanjutnya, antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Senyawa ini memiliki dua jenis fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk pangan, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi. Antioksidan berperan penting dalam pangan yaitu mempertahankan produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma. Nah, fungsi nutrisi antioksidan antara lain yaitu menghambat kerusakan sel tubuh, mencegah beberapa penyakit fatal seperti kanker dan tumor, menghambat penuaian diri. Dan fungsi non-nutrisi antioksidan antara lain yaitu menghemat reaksi antioksidasi lemak yang mungkin terjadi dalam produk pangan. Nah, jenis-jenis antioksidan. Yang pertama, antioksidan alami. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke produk pangan dalam bentuk tanaman aslinya maupun hasil ekstraksinya. Nah, contoh antioksidan alami yaitu vitamin E, vitamin A, dan vitamin C. Kelemahan dari antioksidan alami adalah mudah rusak pada suhu tinggi, sehingga saat produk pangan diolah atau dimasak, fungsi antioksidan yang terkandung dalam produk tidak dapat bekerja secara optimal. Sedangkan antioksidan sintesis yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Nah, jenis antioksidan ini umum diaplikasikan pada produk makanan ringan, minyak goreng, mie instan, dan sebagainya. Nah, batas penggunaan antioksidan sintesis dicantumkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atas batas konsumsi harian yang dianjurkan untuk setiap jenis antioksidan berbeda-beda. Adapun pengatur keasaman. Pengatur keasaman atau asidulan merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dalam berbagai tujuan. Tujuan penambahan pengatur keasaman pada bahan pangan yaitu bertindak sebagai bahan pengawet, penegas rasa dan warna atau menyelubungi aftertaste yang tidak disukai, memberikan rasa asam, mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Adapun pengelompokan pengatur keasaman, yang pertama yaitu pengasaman terbagi beberapa macam yaitu asam asetat, suksinat, tatrat, malat, fumarat, laktat, pirufat, sitrat, pirofosfat, dan ortofosfat. Yang kedua, basa terbagi beberapa macam yaitu Na-sesquicarbonat, natrium bikarbonat, natrium hidroksida, dan amonium bikarbonat. Yang ketiga, penetral terbagi beberapa macam yaitu asam-asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, fungsi penambahan penetral atau pendapar adalah untuk menjaga agar pH suatu bahan menjadi tetap. Pengatur keasaman ini biasanya digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, margarin, baking powder, bir, roti, selai, jelly, es krim, bahan-bahan yang dikalengkan seperti sarden, pangan bayi, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, pemutih dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, kraker, biskuit, dan kue.
Nah, adapun pemutih yang diizinkan dalam pangan yaitu asam aksorbat, biasanya dalam penggunaan pangan yaitu tepung. Yang kedua natrium stearoyl laktat. Nah, selanjutnya anti kempal atau anti kerak. Anti kempal biasanya ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Berikut adalah bahan anti kempal yang diizinkan digunakan dalam bahan pangan, yaitu aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan magnesium oksida dan magnesium silikat. Nah, sedangkan jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam bahan pangan yaitu asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, diatil bikarbonat, dulsin, kalsium klorat, kloramfenikol, minyak nabati dan yang dibrominasi, nitrofurazon, dan formalin. Nah, dilarangnya penggunaan BTP ini bertujuan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan, untuk menyembunyikan cara yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan, untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Yang kedua, dilarang memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan BTP yang dilarang dan belum mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ketiga, dilarang mengedarkan pangan dan BTP yang diproduksi oleh produsen yang tidak terdaftar. Dilarang mengedarkan pangan dan BTP yang tidak memenuhi persyaratan tentang label, dan dilarang menggunakan BTP melampaui batas maksimum penggunaan yang ditetapkan untuk masing-masing pangan yang bersangkutan, yaitu pengeras dan sekuestran. Yang pertama yaitu pengeras. Pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Bahan pengeras yang diizinkan dalam pangan yaitu kalsium glutanat, kalsium klorida, kalsium sulfat. Nah, dampak pengeras yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam bahan pangan pengeras. Gangguan hati yang disebabkan oleh senyawa kalsium sulfat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Nah, sedangkan sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan warna pangan. Nah, berikut adalah bahan sekuestran yang diizinkan dalam pangan yaitu asam fosfat, isopropil sitrat, etilen diamin tetrat asetat atau EDTA, monokalium fosfat, dan natrium pirofosfat. Adapun dampak negatif dari sekuestran yaitu rata-rata pertumbuhan lambat pada anak dan remaja, tidak ada selera atau nafsu makan, penyembuhan duka yang lambat, kelelahan yang hebat, kerontokan pada rambut, ketidaknormalan pada kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, dan kesulitan dalam melihat kegelapan, menurunnya produksi hormon pada pria.